Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia berjudul Sengsara Membawa Nikmat, bagian 5. Karya sastrawan tulis Sutansati. Diterbitkan oleh Balai Pustaka cetakan ke-20 pada tahun 2010. Sahabat sastra, pada bagian sebelumnya telah diceritakan Midun mengantar Halimah berlayar pulang ke Batavia. Halimah pun mengungkapkan masa lalu hidupnya kepada Midun. Nah, bagaimana kelanjutan kisah dua orang muda yang mulai tumbuh rasa cinta itu? Mari kita simak pembacaan bagian kelima dari novel ini. Selamat mengikuti. Malam itu, terjadi suatu hal yang ngeri, Udo. Sungguh ngeri. Sehingga hampir jiwa saya melayang karenanya. Tengah malam, sedang kami tidur nyenyak, saya terkejut karena bunyi derak pintu yang ditolakkan orang. Sekonyong-konyong saya melihat seorang besar, tinggi, berbaju hitam. Saya diancamnya kalau memekik akan dibunuhnya. Orang itu melompat ke jendela, melarikan diri. Ibu terbangun pula, lalu meraba uang di bawah bantal. Apa yang akan dicari? Uang sudah hilang dicuri maling. Ketika itu, ibu dan saya memekik minta tolong. Tetapi sudah terlambat, karena maling sudah jauh melenyapkan diri. Rumah itu tidak jadi dibeli. Keadaan kami tidak berketentuan lagi. Roda penghidupan kami sudah mulai turun pula. 3 hari sesudah kemalingan, ibu jatuh sakit. Makin sehari, penyakit beliau makin hebat. Bermacam-macam obat yang dimakannya. Jangankan sembuh, melainkan makin jadi. Uang yang masih tinggal di bank sudah berangsur habis pembeli obat dan untuk belanja. Akan bekerja saja tidak dapat, karena tak ada yang akan membela ibu di rumah. 3 bulan ibu tidak turun tanah. Baru mulai sembuh, tetapi badan beliau lemah saja. Uang hampir habis. Hanya tinggal beberapa rupiah saja lagi. Di sebelah rumah kami, ada tinggal seorang Belanda peranakan. Ia hidup membujang dan bekerja pada sebuah kantor di Padang. Ketika ibu sakit, kerap kali dia datang ke rumah. Amat baik dan penyantun benar ia kepada kami. Banyak kali ibu diberinya uang, dibelikannya obat, dan kadang-kadang disuruhnya antarkan makanan oleh babunya. Ada kalanya ibuku ditanyanya, apa yang enak dimakan ibu? Tiap-tiap pulang bekerja, acap kali ibu dibawakannya makanan dari toko. Bahkan, ia serta pula menyelenggarakan ibu dalam sakit itu. Sungguh amat baik benar budi bahasa orang Belanda itu. Tak dapat dikatakan bagaimana besarnya terima kasih kepadanya. Karena uang kami telah habis dan pertolongannya datang. Setelah ibu segar dan sehat benar, dinyatakannya maksudnya bahwa ia hendak memelihara ibu. Bermacam-macam bujukannya agar ibu suka meluluskan permintaannya yang sungguh-sungguh itu.
Pandai benar ia berkata-kata manis, bagai tengguli. Barang siapa yang mendengar perkataannya, tak dapat tiada akan lembut hatinya. Bukankah perkataan yang lembah lembut itu anak kunci hati segala manusia? Apalagi ibu terkenang pula akan pantun yang demikian bunyinya. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua. Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Midun kena sindir, tepat benar kenanya. Perjalanan darahnya sekonyong-konyong berubah. Hatinya kembang kempis, darah Midun berdebar. Tetapi ia tidak dapat berkata-kata. Mengingat keadaan kami masa itu, dan mengingat budinya selama ibu sakit, terpaksa ibu mengabulkan permintaannya itu. Ujar Halimah sambil tersenyum, karena ia melihat perubahan muka Midun tiba-tiba itu. Maka orang Belanda peranakan itu pun menjadi bapak tiri saya lah. Kami hidup senang, tak ada yang akan disusahkan lagi. Bahkan pula tempat tinggal kami sebagai sudah udah lihat, gedung besar. Kepada ibu, sangat sayang bapak tiri saya itu. Kepada saya apalagi, lebih dari patut. Kira-kira setahun sesudah itu, datang pula perubahan. Saya dengar, ibu sudah acap kali berkelahi dengan bapak tiri saya itu. Ia selalu marah-marah saja di rumah. Aduhai, ganas benar kiranya dia. Main sepak terjang saja. Beberapa kali saya tanyakan kepada ibu, apa sebab bapak tiri marah-marah itu? Ibu tidak mengatakan, hanya beliau berkata, "Jagalah dirimu, Halimah." Tetapi saya amat heran, sungguh pun kepada ibu. Ia selalu marah, kepada saya makin sayang dia. Apa saja yang saya minta selalu dikabulkannya. Dengan hal yang demikian, kesudahannya ibu jatuh sakit. Tak ubahnya sebagai orang merana, makin sehari makin sengsara badan beliau. Udo pun bukankah sudah mempersaksikan hal itu dengan mata sendiri? Obat apa yang tidak beliau makan? Tetapi semuanya sia-sia saja. Ajal ibu hampir datang. Sakit beliau sudah payah benar. Ketika ibu akan meninggal, bapak tiri saya datang di kantor. Beliau melarang keras. Jangan ada orang pergi memberitahukan hal itu. Saya selalu duduk dekat ibu. Beliau pun berkata dengan suara putus-putus. Katanya, "Anakku Halimah, ketahuilah olehmu bahwa penyakit saya ini tak akan dapat diobati lagi. Penyakit saya ini bukanlah sakit badan, melainkan penyakit hati yang sudah 10 tahun saya tanggungkan. Hancur luluh hati saya mengenangkan perceraianku dengan ayahmu. Dengan jalan meninggalkan negeri itu, saya sangka kesedihan hati saya itu akan berobat dan dapat dihilangkan. Kiranya tidaklah demikian. Bahkan bertambah pula dengan makan hati berulam jantung. Bermacam-macam penanggungan yang telah kita rasai disebabkan untuk nasib kita yang celaka jua. Tidak di dalam hal penghidupan saja, godaan pun tidak sedikit pula. Tetapi sekaliannya itu saya terima dengan sabar dan tulus ikhlas. Sekarang tak dapat lagi saya menanggungkan, dan boleh jadi saya tewas olehnya. Baru sekian ibu berkata. Napas beliau turun naik amat cepatnya. Sakit ibu bertambah payah. Matanya terkatup, kaki beliau amat dingin.
Saya amat cemas melihat wajahnya yang sangat pucat itu. Tidak lama beliau membukakan mata pula sambil menarik napas panjang. Ibu meneruskan perkataannya. Jika tidak mengingat budi orang dan memikirkan engkau, tidaklah saya mau sebagai perempuan Dukana ini. Bukankah saya sudah melakukan perbuatan yang di luar agama? Apa boleh buat Halimah? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tetapi yang lebih menyakitkan hati saya, kita tertipu. Mulut bapak tirimu yang manis dan perbuatannya yang baik itu rupanya berudang di balik batu. Dia bukanlah mencintai saya, melainkan Halimahlah yang dimaksudnya. Hatinya tertarik kepadamu, karena itu dicarinya jalan dengan mengambil saya jadi nyainya. Dengan jalan itu, pada pikirannya, burung sudah di tangan, tidak akan kemana terbang lagi. Saya disiksanya setiap hari, tetapi engkau selalu disayanginya. Aduhai, cukuplah. Saya seorang yang telah mencemarkan diri, tetapi kamu, saya harap jangan pula begitu hendaknya. Ambillah keadaan saya ini akan jadi cermin perbandingan. Dan sekali-sekali jangan dapat engkau diperbuatnya sesuka-sukanya. Halimah telah remaja, sudah dapat menimbang buruk dan baik. Engkau sudah besar. Sebab itu, jagalah dirimu. Jangan sampai seperti saya yang keparat ini. Biarpun di negeri orang, saya tidaklah khawatir meninggalkan engkau. Bukankah engkau sudah banyak berkenalan di sini? Mohonkanlah pertolongannya dan pergilah kepada ayahmu. Midun, orang hukuman itu, menurut hemat saya, ia amat baik. Lagi pula menurut katanya kepadamu tempo hari, tidak lama lagi hukumannya akan habis. Ia bebas. Mintalah pertolongannya. Tentu ia akan suka menolongmu setiap waktu. Sampaikanlah salam saya kepada ayahmu. Katakan bahwa saya meminta maaf lahir dan batin. Demikian pula kalau ada kesalahannya, saya maafkan. Selamat tinggal, Halimah. Jaga diri baik-baik. Ibu meninggal dunia. Saya menangis amat sangat. Tidak tahu lagi akan diri. Entah berapa lamanya saya pingsan. Tidaklah saya tahu. Setelah saya sadarkan diri, orang sudah banyak. Bapak tiri saya itu sudah datang dari kantor. Melihat kepada roman mukanya, tidak sedikit juga ia berduka cita. Amat sakit hati saya ketika ia mendekati saya, akan membujuk saya. Hari itu juga, ibu dikuburkan dengan selamat. Saya pergi ke pekuburan mengantarkan beliau. Petang hari pulang dari pekuburan, saya terus ke kamar, lalu saya kunci pintu dari dalam. Maka saya pun menangis, menenangkan badan. Saya tinggal seorang diri, jauh dari kaum keluarga saya dan tanah air saya. Dengan tidak makan dan minum, saya pun tertidur sampai pada keesokan harinya. Orang pun tak ada yang berani mengusik saya. Tahu ia agaknya bahwa saya dalam bersedih hati amat sangat. Halimah berhenti berkata, karena menahan air matanya yang hendak jatuh, mengenangkan waktu ibunya meninggal dunia itu. Setelah itu, ia pun berkata pula. Katanya, pada keesokan harinya, bapak tiri saya tidak bekerja. Sehari itu ia membujuk saya, supaya jangan memikirkan ibuku yang telah meninggal. Ibu sudah terseberang, katanya.
Dirimulah lagi yang akan dipikirkan, sayang. Apa gunanya dikenangkan juga? Akan hidup dia kembali tidak boleh jadi. Senangkanlah hatimu. Mudah-mudahan kita hidup berdua dalam bahagia. Mari kita berjalan-jalan, merintang-rintang hari rusuh. Mendengar perkataan itu, jangankan hati senang, melainkan sebagai tercocok duri jantung saya. Hampir saja keluar perkataan, "Kalau tidak karena engkau, ibuku tidak akan mati." Untung lekas saya menahan hati. Saya berdiam diri saja seperti patung, mendengar kata-katanya itu. Sebab ibu baru saja meninggal, maka saya turut saja kemauan bapak tiri saya itu. Hari itu, saya dibawanya pesiar di seluruh kota Padang. Sesudah pesiar, pergi berbiduk-biduk ke Muara. Penat pula berbiduk, pergi ke Gunung Padang berjalan-jalan. Sehari-harian itu kami tidak pulang. Bapak tiri saya itu amat suka dan riang benar kelihatannya. Ia biasa saja, jangankan berduka cita, melainkan makin banyak gurau sendanya. Saya sudah maklum apa maksudnya, maka ia berbuat demikian itu. Tetapi karena ibu saya baru meninggal, tentu belum berani ia menyatakan niatnya itu. Setelah hari malam, kami pulang kembali ke rumah. Heran, Jongos dan Koki yang biasa ada di rumah, kami dapati tidak ada. Hanya yang ada nenek seorang di rumah. Waktu saya masuk kamar, bapak tiri saya masuk pula. Katanya ada barang yang hendak diambilnya di kamar saya itu. Dengan cepat ia mengunci pintu, lalu berkata, "Halimah, sudah 4 tahun saya menahan hati. Sekaranglah baru dapat saya lepaskan. Sesungguhnya saya tidak mencintai ibumu, melainkan kau sendirilah adikku. Maka ibumu saya pelihara. Hanya karena saya takut Halimah akan diambil orang lain. Sejak engkau bersekolah, sudah timbul keinginan saya hendak hidup berdua dengan engkau. Sekarang ibumu sudah meninggal. Saya harap engkau kabulkan permintaan saya. Sukakah Halimah bersuamikan saya? Baik secara Islam atau cara Kristen saya turut. Bahkan jika Halimah kehendaki, saya masuk orang Islam pun saya suka." Baru sehari ibu saya meninggal. Belum kering air mata saya. Sudah demikian katanya. Amat sakit hati saya mendengar perkataannya itu. Dengan marah amat sangat, saya memaki-maki dia dengan perkataan yang keji-keji. Segala perkataan yang tidak senonoh saya keluarkan. Macam-macam perkataan saya mengata-ngatai dia. Mukanya merah, urat keningnya membengkak. Mendengar perkataan saya yang pedas itu, dengan marah ia berkata, "Saya sudah banyak rugi. Malam ini juga mesti engkau kabulkan permintaan saya. Jika engkau tidak mau, saya tembak." Saya tidak sedikit juga gentar mendengar gertak itu. Pada pikiran saya, daripada hidup macam ini, lebih baik mati bersama ibu. Maka saya pun berkata dengan lantang, "Hei, jika Tuan tidak keluar dari kamar ini, saya memekik meminta tolong. Kalau Tuan mau menembak saya, tembak sajalah." Dengan perkataan itu, rupanya ia undur. Lalu keluar sambil merengut. Saya segera mengunci pintu dari dalam. Semalam-malaman itu saya tidak tidur. Tidak satu dua yang mengacau pikiran saya. Takut saya pun ada pula kalau pintu didupaknya. Setelah hari siang, kedengaran nenek memanggil. Ketika dinyatakannya bahwa Tuan sudah pergi, baru saya berani membukakan pintu. Dengan ringkas saya ceritakan kepada nenek hal saya semalam itu.
Oh, rupanya nenek ada pula mendengar perkelahian kami. Yang saya ceritakan ini sudah diceritakan nenek di rumah Pak Karto tempo hari. Tetapi supaya lebih terang, biarlah saya ulang sekali lagi. Saya mengajak nenek segera lari dari rumah itu. Maka saya pun berkemas, mana yang perlu dibawa saja. Sudah itu, saya tulis surat kepada bapak tiri saya. Saya katakan dalam surat itu, bahwa dengan kereta pagi, saya berangkat ke sawah Lunto. Dan keperluan saya ke sana, ialah akan menemui famili saya yang sudah 6 tahun meninggalkan kampung. Setelah sebulan di sawah Lunto, saya kembali ke Padang. Isi surat itu sebenarnya bohong belaka. Kemudian, kunci rumah saya tinggalkan kepada Jongos. Lalu kami naik bendi. Di tengah jalan, saya bertemu dengan seorang Tionghoa. Menurut keterangan nenek, orang itu induk semangnya dahulu. Ia adalah seorang yang amat baik hati dan kaya raya. Nenek ditegurnya dan ditanyakannya hendak kemana kami. Dengan beriba-iba nenek menerangkan hal saya. Belas kasihan ia rupanya mendengar cerita nenek. Lalu saya diajaknya pergi dengan dia. Ia menanggung bahwa di rumahnya tidak akan terjadi apa-apa. Nenek menanggung pula bahasa di sana ada aman sementara menanti kapal ke Betawi. Ya, saya menurut saja, asal nenek tidak bercerai dengan saya. Maka kami pun berbendilah ke pondok, rumah nomor 12. Aduhai Udo, pada pikiran saya sebenarnya akan senang tinggal di situ. Kiranya saya pergi ke rumahnya itu masuk jerat semata-mata, dan tidaklah salah rasanya bila dikatakan hal saya waktu itu adalah seperti lepas dari mulut harimau jatuh ke dalam mulut buaya. Semalam-malaman itu saya dirayu dan dibujuknya agar suka mengikut dia. Dijanjikannya bahwa saya akan dipeliharanya baik-baik. Dan dikatakannya pula, sejak saya datang dengan bapak tiri saya ke tokonya, ia telah menaruh cinta kepada saya. Supaya jangan terjadi apa-apa, pura-pura saya mau menerima permintaan itu. Saya katakan, burung dalam sangkar tidak akan kemana. Sebab itu sabarlah Baba dulu, sampai duka nestapa saya agak hilang. Karena sekarang saya sedang berkabung kematian ibu. Senang benar hati orang Tionghoa itu mendengar jawab saya. Setelah ia pergi, dengan segera saya tulis surat kepada Udo, memohonkan pertolongan. Itulah surat yang diantarkan nenek kepada Udo itu. Nah, demikianlah penanggungan kami sejak ibu bercerai dengan ayah sampai pada waktu ini. Sekarang tentu Udo sudah maklum apa arti perkataan ibu yang mengatakan menahan sedih dan makan hati itu. Begitu pula arti perkataan saya di Rundung Malang, Udo. Midun mengangguk-anggukkan kepala saja mendengar cerita Halimah yang menyedihkan hati itu. Setelah habis Halimah bercerita, sepatah pun ia tidak berkata-kata. Midun bermenung saja. Sebagai ada yang dipikirkannya, amat kasihan ia kepada gadis yang malu itu. Dalam pada itu, Halimah berkata, "Hari sudah malam kiranya, Udo. Karena asyik bercerita, tahu-tahu sudah gelap saja. Malam tadi, saya rasa Udo tidak tidur. Saya pun demikian pula. Tidak mengantukkah, Udo?" "Tidak, Halimah," ujar Midun. "Saya sudah biasa bertanggang. Adik nyatanya kurang tidur, sebab muka adik amat pucat saya lihat. Sebab itu, tidurlah senang-senangnya." "Benar, Udo," ujar Halimah. "Memang sejak ibu sakit payah, sampai kini saya tidak tidur amat. Tetapi jika saya tidur, Udo jangan tidur pula, sebab di kapal banyak juga pencuri.
Biarlah kita berganti-ganti tidur. Ya, Udo? Ah, siapa pula pencuri di kapal ini? Ujar Midun dengan heran. Tidak saja sama-sama penumpang, kelasi pun ada juga, ujar Halimah. Dahulu, waktu kami berlayar ke Padang, ada seorang saudagar kehilangan uang lebih 200 gulden. Lain daripada itu, waktu kami sampai di Bangkahulu, seorang perempuan beranak kehilangan gelang emas seharga 150 gulden lebih. Waktu akan tidur, gelang itu ditaruhnya di bawah bantal. Kasihan kami melihat perempuan itu menangis. Biar bagaimanapun kami menolong, mencarikan, tidak bertemu. Oh, baiklah, ujar Midun. Insya Allah tidak akan apa-apa. Tidurlah, adik. Belum lama Halimah meletakkan kepala ke bantal, ia pun tertidur amat nyenyaknya. Midun duduk seorang diri memikirkan cerita gadis itu. Kemudian ia memandang muka Halimah, lalu berkata dalam hatinya, sungguh cantik gadis ini, tidak ada cacat celanya. Hati siapa tak akan gila? Iman siapa tak akan bergoyang memandang yang seelok ini? Kalau alang kepalang iman, mungkin sesat olehnya. Tingkah lakunya pun bersamaan pula dengan rupanya. Kulitnya kuning langsat. Perawakannya sederhana besarnya. Kecil tidak, besar pun tidak. Gemuk bukan, kurus pun bukan. Sedang manis dipandang mata. Rambutnya ikal sebagai awan berarak. Mukanya bulat bulan penuh. Matanya laksana bintang timur bersanding dua. Dan hidungnya bagai dasun tunggal. Pipinya seperti pauh di layang. Bibirnya limau seulas. Mulutnya ada 5 merekah yang tersedia untuk memperlihatkan senyum-senyum simpul, sehingga kelihatan lesung-lesung pipit yang seolah-olah menambah kemolekannya jua. Midun mengambil kain lalu menyelimuti betis Halimah yang terbuka itu perlahan-lahan. Pikiran Midun berubah-ubah, sebentar begini, sebentar begitu. Kadang-kadang melihat muka gadis itu, terkenang ia akan adiknya, Juriyah. Halimah dipandangnya sebagai adik kandungnya sendiri. Sebentar lagi sesat, dan berharap kalau Halimah jadi istrinya. Amat beruntung hidupnya di dunia ini. Perkataan Halimah, pipit sama pipit, dan maksud sampai, itu tak hendak hilang dalam pikiran Midun. Tidak lama, timbul pula pikiran lain. Lalu ia berkata pula dalam hatinya, penanggungan saya belum lagi 1/10 penanggungan Ibu Halimah. Sedangkan perempuan demikian berani dan sabarnya merasai cobaan Tuhan, apalagi saya, seorang laki-laki. Pada keesokan harinya, setelah jauh lewat Bangkahulu, Midun bertanya pula kepada Halimah. Katanya, sungguh sedih ceritanya adik kemarin. Tetapi ada pula yang menimbulkan pertanyaan dalam hati saya. Setelah ibu bercerai dengan ayah Halimah, apakah sebabnya beliau tidak bersuami lagi? Jika sesudah bercerai segera bersuami, saya rasa tidaklah akan demikian benar penanggungan ibu dan adik. Saya pun amat heran, ujar Halimah. Sejak saya berakal, berulang-ulang saya menyuruh beliau bersuami. Tetapi ibu selalu menggelengkan kepalanya. Ibu menerangkan bahwa cukuplah beliau menanggung kesedihan yang hampir tidak terperikan itu. Jika beliau bersuami pula dan timbul lagi sesuatu hal yang menyedihkan, ia tak dapat tiada nyawa tantangannya. Kiranya perkataan beliau itu benar jua. Sekarang tentu Udo sudah maklum apa sebabnya yang menyebabkan ibu meninggal dunia.
Lagi pula, ibu sangat cinta kepada ayah. Sebab itu tidak sampai hati beliau akan mengganti ayah dengan orang lain. Jika tidak karena budi dan keadaan kami yang sangat susah, istimewa di negeri orang, tidaklah ibu akan mau dipelihara orang Belanda peranakan itu. Sungguh pandai Ibu Adinda menahan hati, ujar Midun. Jika orang lain berhal demikian itu, boleh jadi menimbulkan pikiran yang kurang baik di dalam hatinya. Hati siapa tak akan sakit? Awak di dalam berkasih-kasihan diganggu orang. Rupanya, ibu adik maklum apa yang menyebabkan perceraian itu. Bagi saya sendiri pun sudah terbayang hal itu. Dapatkah Udo menerangkannya? Ujar Halimah. Saya kerap kali menanyakan kepada ibu, tetapi selalu beliau sembunyikan dan tidak mau menerangkan sebab perceraian itu. Percayalah Halimah, ujar Midun. Sekalipun waktu ayah akan beristri diizinkan oleh ibu adik, tetapi di hati beliau sendiri tidaklah menerima dan tidak izin ayah adik beristri itu. Benar perempuan amat pandai menahan hati. Apakah adik pernah mendengar cerita anak Nabi Muhammad SAW? Tidak Udo. Bagaimanakah ceritanya? Ujar Halimah. Pada suatu hari, suami Fatimah itu memanggil istrinya. Ujar Midun. Setelah istrinya datang, maka Sayyidina Ali, demikianlah nama suaminya itu, meminta izin akan beristri. Dengan rela hati dan tersenyum manis diizinkan Fatimah, suaminya itu beristri seorang lagi. Tetapi, telur mentah yang ketika itu dipegang Fatimah di tangannya, sekonyong-konyong telah masak. Demikianlah pandainya Fatimah menahan hati. Sungguh pun di luar manis, tetapi di dalam sudah remuk dan badannya panas sebagai api. Hingga telur masak di tangannya. Lebih bertambah sedih lagi karena ibu adik mengetahui bahwa perceraian ibu dan ayah tidak kasih sayang lagi kepada adik. Ialah disebabkan perbuatan orang. Saya berani bertaruh, tak dapat tiada. Ayah adik sudah kena guna-guna. Tidak di negeri adik saja hal itu terjadi, tetapi di negeri saya pun banyak pula yang demikian. Tidak sedikit korban yang disebabkan guna-guna jahanam itu. Orang yang berkasih-kasihan, laki istri, putus cerai-berai. Dan ada kalanya menjadikan maut kepada kami. Inilah bahaya yang terutama bagi orang yang suka beristri 2, 3, sampai 4 orang. Masing-masing si istri itu berlomba-lomba agar dia sendiri hendaknya dikasihi suaminya. Karena itu timbul dalam hati mereka bermacam-macam pikiran jahat. Si A misalnya pergi kepada dukun B, memintakan guna-guna untuk suaminya. Si B mengetahui bahwa si A perlu meminta obat itu kepadanya. Di sana lalulah jarum B akan membujuk uang A untuk pengisi kantungnya. Dengan beberapa tipu muslihat B, uang A tercurah kepadanya. A yang sangat percaya kepada dukun B, tidak kayu janjang di keping, tidak emas bungkal di asah, tidak air talang di pancung. Belanja yang diberikan suami dijadikan untuk keperluan itu. Bahkan kain di badan dijual atau digadaikan untuk itu, supaya suami kasih dan sayang kepadanya seorang. Kesudahannya, arang habis, besi binasa. Uang habis, badan celaka. Maksud tak sampai, badan diceraikan suami. Sebabnya, karena urusan rumah tangga. Makanan dan pakaian suami dan lain-lain tentu tidak berketentuan lagi. Jika syarat-syarat bersuami tidak dipakaikan, tak dapat tiada laki-laki itu memisahkan dirinya. Menurut pendengaran saya, guna-guna itu terjadi dari benda yang kotor-kotor. Misalnya, tai orang, dan kotoran kuku, dan lain-lain sebagainya.
Hal itu makin celaka lagi kalau makanan itu tidak bersetuju dengan perut suami. Karena kotornya boleh jadi mendatangkan penyakit. Akhirnya si suami itu seperti sirih kerkap tumbuh di batu. Mati enggan, hidup tak mau. Merana. Lebih berbahaya lagi kalau dukun B itu bermusuhan dengan suaminya. Dengan gampang saja ia dapat memberikan racun atau lain-lain. Manakala dendamnya lepas karena musuhnya lenyap dari dunia ini, tentu si B akan bersenang hati. Padahal si A sekali-kali tidak mengetahui sebab kepercayaannya penuh kepada dukun B itu. Hal ini sudah terjadi pada salah seorang istri mamak saya. Tidak putus-putusnya ia menyesali hidupnya karena perbuatannya itu. Orang pun takut memperistri dia lagi. Maka tinggallah ia menjadi perempuan balu, hidup terpencil dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil pula. Jika maksud A itu sampai, tentu ia bersenang hati. Tetapi istri suami yang lain teraniaya pula karena perbuatannya itu. Istri yang diceraikan suami itu tentu menanggung sedih. Tidak saja bersedih hati, hidupnya pun kocar-kacir. Apalagi kalau sudah beranak-anak. Lihatlah sebagai ibu adik. Sedangkan baru beranak seorang, demikian jadinya. Malu tumbuh, sedih pun datang. Hingga berlarat-larat ke negeri orang, membawakan untung nasib diri. Midun berhenti berkata, karena waktu makan sudah datang. Maka ia pun pergi mengambil nasi, lalu makan bersama-sama dengan Halimah. Di dalam makan itu, Halimah baru maklum akan mengenakan segala perbuatan perempuan yang sekali-kali tidak bersetuju dengan pikirannya. Setelah sudah makan, Midun menyambung perkataannya. Katanya, sungguh pun demikian, perbuatan perempuan kepada suaminya tidak pula dapat disalahkan. Jika ia melakukan perbuatan itu, tiada pula disesalkan. Hanya iman yang kurang pada perempuan itu. Tidak seperti Fatimah yang saya ceritakan tadi. Tetapi sukar dicari, mahal didapat perempuan yang berhati begitu. Apa yang tak akan terkerjakan jika ia dipermadukan? Apalagi yang lebih sakit daripada itu? Coba kalau hal itu terjadi sebaliknya. Artinya si laki-laki dipermadukan perempuan. Barangkali, entah apa yang akan terjadi. Sedangkan dilihat orang saja istrinya, rasanya hendak diulurnya hidup-hidup orang itu. Apalagi dipermadukan. Di sini, Midun berhenti berkata-kata sebentar. Karena ia teringat akan nasibnya sendiri. Bukankah terjadinya perkelahian dengan kaca di tepi sungai itu karena cemburuan? Dan sehingga kaca lupa akan pertolongannya atas Khadijah. Kemudian ia berkata pula, ujarnya, hal ini memang tidak bersesuaian sedikit jua dengan pikiran saya. Benar, agama mengizinkan beristri dari 1 sampai 4. Tetapi jika ditilik dalam-dalam, tidak gampang saja mengerjakannya. Menurut pikiran saya, banyak syarat-syaratnya yang amat sulit. Dalam 1000, sukar seorang yang akan dapat melakukannya. Saya rasa tidak seorang jua yang akan dapat berlaku adil, seadil-adilnya kepada keempat istrinya itu. Karena demikianlah kehendak agama. Bahkan yang banyak saya lihat, perempuan itu dipandangnya sebagai suatu barang untuk pemuaskan hawa nafsunya saja. Sungguh sedih hati memikirkan nasib perempuan yang diperbuat suami semau-maunya itu. Tidak berhati berjantung, tidak menaruh belas kasihan kepada teman sehidup. Tak ada ubahnya dengan laki-laki gangsang. Beranak 1 dibuang, kawin lagi. Demikianlah terus-menerus. Entah bagaimana nasib perempuan itu ditinggalkannya, tidak dipedulikannya. Jangankan memikirkan nasib perempuan itu setelah ditalakkan.
sedangkan masih dalam tangannya belanja berkurang-kurang. Sekianlah cerita saya. Bagi adik janganlah terjadi demikian. Dan jangan pula mendapat suami seperti saya katakan itu kelak. Saya berharap moga-moga adik bersuamikan seorang laki-laki yang sebenarnya laki-laki. Dapat hendaknya adik suami istri hidup sandar menyandar sebagai air dengan tebing. Di dalam segala hal sepakat dan sesuai. Percaya mempercayai seorang dengan yang lain. Sakit susah sama ditangguhkan, senang suka sama dirasai. Dan dalam pergaulan selalu berkasih-kasihan dan beramah-ramahan hendaknya. Dengan hal itu, tak dapat tiada kekalah suami istri. Tidaklah bercerai hidup, melainkan bercerai tembilang. Midun menatap muka Halimah, seakan-akan mengajuk. Bagaimana pikiran gadis itu tentang perkataannya yang penghabisan itu? Nyata kepadanya, pada muka Halimah, terbayang hati suka dan riang. Seolah-olah seorang mendapat suatu barang yang tidak ternilai harganya. Halimah tidak berkata sepatah jua pun. Kemudian, sebagai terpaksa, ia pun berkata juga dengan kemalu-maluan. Katanya, mudah-mudahan dapatlah sebagai yang udah cita-citakan itu. Jika untung, ikan di laut, asam di gunung. Lamun akan bertemu, tak akan dapat disangkal. Sungguh pun demikian, hanya bergantung kepada nasib jua, Udo. Setelah habis perkataan Halimah, maka ia memandang kepada Midun dengan manis, tetapi mengandung pengharapan. Kemudian dengan senyum yang amat dalam pengertiannya, Halimah pura-pura melayangkan pemandangannya ke laut lepas, melihat ombak Tanjung Cina yang segunung-gunung tingginya itu. Midun maklum akan arti perkataan dan pemandangan Halimah. Rasa diawang-awang perasaannya ketika itu. Napasnya surut lalu semakin cepat. Sebentar pula lambat. Kemudian Midun menarik napas sebagai orang yang hendak memutuskan kenang-kenangannya. Dengan tidak kurang suatu apa, kedua mereka pun sampailah ke Tanjung Priuk di pelabuhan kota Betawi. Midun dan Halimah turun dari kapal lalu terus ke stasiun. Karena hari masih pagi dan kebetulan ada kereta api ke Bogor, maka Halimah pun membeli karcis terus ke negerinya. 12. Tertipu. Hari amat panas. Angin berembus lunak lembut. Ketika itu tengah hari tepat. Sedang buntar bayang-bayang. Burung-burung beterbangan dari pohon ke pohon sambil bersiul-siul dan berbunyi dengan suka dan riangnya. Ada pula yang melompat-lompat di atas rumput, mencari tempat yang kelindungan, akan melepaskan lelah pulang dan mencari mangsanya. Pada sebuah bangku, dekat sebuah telaga kebun raya di Bogor, duduk seorang muda. Itulah Midun, yang sedang melihat angsa dua sekawan hilir mudik di telaga. Amat berlainan keadaannya dengan burung-burung di kebun itu. Ia duduk tidak bergerak, memandang air yang amat jernih dengan tenangnya. Sungguh pun matanya terbuka, tetapi pikiran Midun melayang entah kemana. Entah apa yang terjadi pada sekelilingnya, tiadalah diketahui Midun. Ia bermenung, seakan-akan ada suatu masalah yang sulit dipikirkannya. Lebih sejam, Midun dengan hal demikian itu. Ia pun menarik napas panjang, sebagai memutuskan pikirannya. Kemudian ia berkata dalam hatinya, "Sudah hampir sebulan saya di sini. Makan tidur saja sepanjang hari. Akan tinggal menetap saja di sini
apakah yang akan dapat saya kerjakan? Karena di negeri orang akan pergi, berat hatiku meninggalkan Halimah. Dan ia sendiri beserta ayahnya menahani saya pula. Menurut hemat saya, mengingat pergaulan kami yang sudah-sudah, jika saya katakan apa yang tercantum di hati saya kepada Halimah, tak dapat tiada enggan ia menolak, dan tentu diterimanya. Hal itu nyata benar kepada saya ketika kami berjalan-jalan berdua saja di kebun ini. Tidak saya saja yang sangat bercintakan dia, tetapi Halimah, kalau tidak akan lebih, samalah agaknya dengan saya pula. Bukankah ketika kami duduk di sini, Halimah ada berkata, "Udah, alangkah bagusnya angsa dua sekawan itu berenang kian kemari dengan senangnya. Tidak ada yang disusahkannya." Ketika kami duduk di bangku dekat sungai sebelah sana, ia berkata pula, "Aduhai Udo, tampak-tampak oleh saya negeri Padang dan kuburan ibu. Tahun mana musim pabila dan dengan jalan apakah lagi, maka tercapai oleh saya negeri yang sangat saya cintai itu." Nah, apalagi? Sungguh pun kawat yang dibentuk, ikan di tebat yang dituju. Bukankah hanya tinggal pada saya saja lagi? Tetapi, kalau saya nyatakan pula perasaan saya dan diterimanya, apakah yang akan kami makan kelak? Karena saya tidak ada berpencarian. Sudahlah, rezeki elang tak dapat oleh musang. Jika jodohku tiadakan kemana, saya perlu mencari penghidupan dulu. Bukankah pangkal kesenangan itu uang? Jika ada uang, yang dimaksud sampai dan yang dicita datang. Tetapi kalau tidak ada uang, celakalah hidup. Midun berdiri, lalu berjalan menuju kampung Empang, tempat ayah Halimah tinggal. Pikirannya sudah putus hendak meninggalkan negeri itu. Segala perasaannya kepada Halimah disimpannya dalam peti wasiat di sanubarinya. Nanti, jika sudah datang waktunya, baru ia berani membukakannya. Hampir sampai ke rumah, dari jauh sudah kelihatan olehnya Halimah berdiri di tepi jalan, di muka rumahnya. Setelah dekat, Halimah berkata, "Kemana, Udo? Sudah lama saya menanti, belum juga pulang. Saya sangka Udo sudah sesat atau ditipu Wera, supaya Udo suka jadi kontrak." Halimah berkata itu dengan senyum dan bersenda gurau. Maka Midun berkata pula, katanya, asal orang di sini menipu saya, apa boleh buat? Sengaja menyeberang kemari, memang akan ditipu orang. Tetapi sampai kini, belum juga ada orang yang hendak menipu. Kedua mereka naik ke rumah. Hidangan sudah tersedia, lalu mereka itu makan bersama-sama. Setelah sudah makan, Ibu Tiri dan ayah Halimah, Midun dan Halimah, duduk ke beranda muka. Tidak lama di antaranya, Midun pun berkatalah, Bapak, yang saya maksud dari Padang akan mengantarkan Halimah kemari sudah sampai, dan selamat tidak kurang suatu apa. Sudah hampir sebulan saya di sini. Hilir mudik tidak karuan saja. Sekarang, biarlah saya mencarikan untung nasib saya, barang kemana. Akan begini saja sepanjang hari, tentu tidak boleh jadi. Tidak saja janggal pada pemandangan orang keadaan saya ini, tetapi bersalahan pula. Saya berjalan tidak jauh, melainkan di tanah Jawa ini juga. Akan pulang sekali-sekali tidak, karena alangan yang sudah saya ceritakan kepada Bapak. Sebab itu, saya harap Bapak izinkanlah saya pergi dari sini. Mudah-mudahan kelak, jika ada hayat di kandung badan, kita bertemu pula.
Muka Halimah pucat mendengar perkataan Midun yang sekonyong-konyong itu datangnya. Sudah sebulan di Bogor, tak ada disebut-sebut Midun kepadanya tentang hal itu. Setiba-tiba ia hendak pergi saja. Halimah berpikir kalau ada perkataannya yang salah, atau ada yang tidak menyenangkan hati Midun di rumah itu. Biar bagaimanapun jua, ia berpikir, satu pun tak ada teringat kepadanya. Dalam pada itu, Bapak Halimah berkata, katanya, "Bagi Bapak, kalau boleh, anak tinggal di sini saja. Anak Bapak pandang tidak sebagai orang lain lagi, melainkan sudah sama dengan Halimah. Ada sama kita makan, tidak sama ditahan. Lagi pula, Halimah tentu akan canggung anak tinggalkan. Sebab anak sudah disangkanya tidak sebagai orang lain lagi." "Benar," kata bapak itu, ujar Midun. "Tetapi akan begini sajakah selamanya? Syukur kalau bapak masih mencari. Tetapi jika bapak tidak kuat lagi, bagaimana? Sebab itulah saya berharap benar-benar bapak izinkan juga saya pergi hendaknya." "Tentang Halimah, saya rasa tentu dia akan mengizinkan. Sebab saya berjalan ini dengan maksud baik. Lagi tidak jauh. Besok seboleh-bolehnya dengan kereta api pagi saya berangkat ke Betawi." Walau bagaimana juga ketiga beranak itu menahaninya, tetapi Midun keras jua hendak pergi. Oleh sebab itu, maka diizinkanlah oleh mereka. Tetapi jangan jauh dari Bogor, dan berharap bertemu jua kelak. Midun berjanji pula bahwa ia tidak akan jauh, dan bila akan kembali ke Padang, tentu ia akan menemui mereka itu lebih dahulu. Pada malam itu, Midun membuat sepucuk surat untuk Halimah yang akan diberikannya. Jika dikatakan dengan mulut, tidak akan terkeluarkan, apalagi di muka bapak Halimah. Surat itu ditulisnya dengan tulisan cara surau saja. Demikian bunyinya. Bogor, 20 Februari. Adikku Halimah, sungguh pun Adinda sudah mengaku kakak kepada Kakanda. Tetapi perasaan sudah sama-sama dimaklumi. Pada ruangan mata Adinda, nyata kepada Kakanda apa yang tersimpan dalam dada Adinda. Tetapi Kakanda berlipat ganda daripada itu. Harapan Kakanda besar. Cita-cita Kakanda tinggi terhadap kepadamu, adikku. Kakanda minta dengan sangat, harapan Kakanda yang mulia dan suci bersih itu, janganlah kiranya Adinda putuskan. Jika Adinda abaikan, nyawa Kakanda tantangannya. Sebab itu, sudilah kiranya Adinda mengikat erat, menyimpai teguh untuk sementara waktu. Kepergian Kakanda ini tersebab Adinda dan keperluan kita berdua. Peluk cium, Kakanda. Midun. Setelah sudah surat itu dilipatnya, lalu dimasukkannya ke saku bajunya, maka Midun pun tidurlah dengan nyenyaknya. Sebab pikirannya sudah tetap. Pagi-pagi benar ia sudah bangun, sudah minum pagi. Mereka pun pergilah bersama-sama mengantarkan Midun. Baru saja sampai di stasiun, Halimah pergi membeli karcis ke Betawi. Kemudian karcis itu diberikannya kepada Midun. Karena Midun merasai, selain daripada karcis, ada pula sebuah surat. Maka waktu itu, Midun segera pula mengambil surat yang dibuatnya semalam, lalu diberikannya kepada Halimah. Hal itu seorang pun tak ada yang melihat, karena bapak, ibu, dan famili yang lain sudah masuk ke dalam stasiun. Kereta sudah datang, maka mereka itu pun bersalam-salaman. Yang pergi meminta maaf dan memberi selamat tinggal. Yang tinggal begitu pula, lalu memberi selamat jalan. Ketika Midun bersalam dengan Halimah, tangan mereka gemetar. Sama-sama tak hendak melepaskan. Sesaat kemudian, Midun berkata, "Halimah,
Jangan saya dilupakan. Midun melepaskan tangan Halimah, lalu melompat naik kereta. Sampai kereta api berangkat, ia tidak memperlihatkan mukanya ke jendela kereta. Amat sedih hatinya bercerai dengan kekasihnya itu. Tetapi apa hendak dikatakan, karena ia terpaksa meninggalkan gadis yang dicintainya itu. Halimah pun lebih-lebih lagi. Sekuat-kuatnya ditahan kesedihan hatinya karena takut akan diketahui ayahnya, ibu tiri, dan familinya. Sungguh pun demikian, mukanya sangat pucat. Air matanya berlinang-linang, dan ia sebagai terpaku di muka stasiun itu. Sampai kereta api hilang dari matanya, baru ia pulang. Itu pun kalau tidak ditarik adiknya, tidaklah ia sadarkan dirinya. Setelah kereta api berangkat, Midun segera mengambil surat Halimah dari sakunya. Untung surat itu bertulis dengan tulisan Arab. Dalam surat itu dilampirkannya sehelai uang kertas 50 gulden. Surat itu demikian bunyinya. Bogor, 20 Februari. Paduka Kakanda yang tercinta, dengan hormat. Setelah jauh tengah malam, baru Adinda maklum apa maksud Kakanda meninggalkan Adinda. Sekarang, insaflah Adinda akan wujud perkataan Kakanda kepada ayah yang mengatakan maksud baik kemarin. Dan Adinda mengerti pula apa sebabnya Kakanda menyimpan rahasia hati Kakanda selama ini terhadap kepada Adinda. Pergilah Kakanda, pergilah. Lamun Halimah tidak akan kemana. Adinda akan setia dari dunia, lalu ke akhirat kepada Kakanda. Sebab itu, janganlah Kakanda sia-siakan pengharapan Adinda, anak piatu ini. Adinda siap akan menyerahkan nyawa dan badan Adinda bila mana saja Kakanda kehendaki. Bersama ini, Adinda sertakan uang sedikit untuk belanja di jalan. Harap Kakanda terima dengan segala suci hati. Selamat jalan. Peluk cium, Adinda, Halimah. Surat ini dimasukkannya Midun kembali ke sakunya perlahan-lahan. Pikirannya melayang kepada pergaulannya kelak, manakala ia sudah menjadi suami istri dengan Halimah. Kemudian teringat pula oleh Midun akan perjalanannya itu. Ia belum pernah ke Betawi, hanya melihat kota itu dari atas kereta api saja. Kemanakah ia akan pergi? Karena seorang pun belum ada yang kenal kepadanya di Betawi. Dalam Midun berpikir-pikir demikian itu, sambil melihat keluar dari jendela kereta api, kedengaran olehnya suara orang. Katanya, "Assalamualaikum." Midun melihat lalu menyahut, "Waalaikumsalam." Seorang Arab bersalam dengan Midun, lalu duduk dekatnya. Karena di situ ada tempat terluang. Setelah orang Arab itu duduk, ia berkata pula, "Abang hendak kemana?" "Hendak ke Betawi," jawab Midun dengan hormatnya. "Ah, kalau saya tidak salah, abang tinggal di Empang, betul?" "Betul. Tuan juga acap kali saya lihat, lalu lintas pada jalan di muka rumah tempat saya tinggal. Tuan tinggal di Empang juga kah?" "Ah, tidak. Saya cuma menumpang saja di situ, di rumah saudara saya. Sudah 2 bulan lamanya sampai sekarang. Rumah tempat tinggal saya di Betawi. Saya di Bogor sebab ada urusan perniagaan." "Oh, kalau begitu berniagakah Tuan di Betawi?" "Ya, betul. Ah, maksud abang ke Betawi apa pula? Abang orang berniaga seperti saya juga." Mendengar pertanyaan itu, Midun berbesar hati. Dari tadi ia memikirkan kemana ia akan pergi setelah sampai di Betawi. Sekarang ia sudah berkenalan dengan seorang yang tinggal di Betawi. Kata Midun dalam hatinya, "Sekaranglah yang sebaik-baiknya akan menceritakan hal saya
terus terang kepada orang Arab ini. Biarlah saya katakan saja apa maksud saya ke Betawi. Mudah-mudahan karena ia seorang Arab, berasal dari tanah suci, sudi ia menolong saya. Kalau ia suka mengajar saya berniaga, alangkah baiknya. Maka Midun berkata, katanya, "Saya ini bukan saudagar, Tuan. Saya baru datang ke tanah Jawa ini. Sampai sekarang baru sebulan saya di sini. Maksud saya ke Betawi ini hendak mencari penghidupan. Saya amat ingin hendak menjadi orang berniaga. Sudikah Tuan mengajar saya berniaga?" Jadi abang orang mana?" "Saya orang Padang." "Belum pernahkah abang ke Betawi?" "Tidak pernah sekali juga. Dari Padang saya terus saja ke Bogor." "Oh, baiklah. Kalau abang suka, dengan karena Allah saya suka menolong dan mengajar abang berniaga." "Terima kasih banyak, Tuan. Asal Tuan suka mengajar saya berniaga, sekalipun akan Tuan jadikan orang suruh-suruhan dulu, saya terima dengan segala suka hati." "Ya, baiklah. Nanti kalau kereta sudah sampai di Betawi, ikutlah ke rumah saya." "Nama abang siapa?" "Nama saya Midun." Saya harap karena Tuan sekarang sudah saya pandang sebagai induk semang saya, jangan lagi Tuan memanggil abang kepada saya. Sebut sajalah nama saja." "Baiklah, begitu pula sebaliknya. Sebab Midun sudah mengaku induk semang kepada saya, tentu Midun harus pula mengetahui nama saya. Saya bernama Syekh Abdullah Al-Hadramut. Sekarang saya mau bertanya sedikit, tapi saya harap jangan gusar. Nah, waktu Midun datang ke Bogor tempo hari, saya lihat bersama istri. Tentu saja istri Midun itu orang Padang pula, sebab Midun belum pernah kemari. Apakah sebabnya ditinggalkan di rumah orang Sunda di Bogor? Di manakah Midun berkenalan dengan dia?" Lama Midun berpikir akan menjawab pertanyaan orang Arab itu. Akan dikatakannya bukan istrinya, memang gadis itu bakal istrinya juga. Lebih baik dikatakan istri saya saja, kata Midun dalam hatinya. Maka katanya, istri saya itu orang sini dan kawin dengan saya waktu di Padang dahulu. Kalau tempatnya menumpang di Empang itu rumah orang tuanya sendiri. Jadi sementara saya mencari pekerjaan, saya suruh ia tinggal bersama orang tuanya dahulu." "Oh, begitu." Setelah sampai di stasiun Betawi, Midun pergilah bersama Syekh Abdullah Al-Hadramut ke rumahnya di Kampung Pekojan. Maka tinggallah Midun bersama-sama dengan dia di rumahnya. Ada sebulan lamanya Midun berjalan hilir mudik saja, menurutkan Arab itu berniaga. Dengan hal demikian, ia telah mengetahui jalan-jalan di kota Betawi. Bahasa negeri itu pun sudah mahir pula kepadanya. Begitu pula tentang hal berniaga. Ia sudah agak paham, maka Midun pun mulailah berniaga. Uang yang 50 gulden yang diberikan Halimah, diambilnya akan jadi pokok. Syekh Abdullah Al-Hadramut memberikan kain seharga 100 gulden kepadanya. Maka ia pun berkata kepada Midun. Katanya, "Harga kain ini 100 gulden. Jadi kita berpokok 50 gulden seorang. Kalau beruntung, kita bagi 3. Sepertiga untuk saya dan 2/3 keuntungan bagimu. Nah, sukakah engkau dengan aturan begitu?" Karena Midun sangat percaya kepada orang Arab, ia pun menganggukkan kepala saja. Dan menurut aturan berniaga, memang sudah sepatutnya.
Tetapi dalam pada itu, Syekh Abdullah sudah mengambil keuntungan lebih dulu daripada harga kain itu. Penipuan itu sekali-kali Midun tidak mengetahui. Bahkan akan menyelidiki benar tidaknya harga kain sekian tidak pula terpikir di hatinya. Karena kepercayaannya penuh kepada orang Arab itu. 6 bulan Midun berjajah. Pada suatu malam, ia berkata kepada Syekh Abdullah. Katanya, Tuan, rupanya agak kurang cepat ya menjual kain di kota ini. Dalam sehari, laku 5-6 helai saja. Tidak baikkah kalau saya pergi ke negeri yang dekat-dekat di sini? Misalnya ke Tangerang, ke Bayoran, dan lain-lain. Oh, kalau begitu Midun belum pandai berniaga, ujar Syekh Abdullah. Mari, saya tunjuki jalannya, supaya lekas tebal. Nah, memang jika dijual tunai, susah melakukannya di sini. Sebab itu lebih baik Midun perutangkan di kampung-kampung. Bayarannya pungut tiap-tiap hari Sabtu. Sebab kebanyakan orang sini gajian 1 kali seminggu. Jika diutangkan, taruh harga kain itu lebih mahal. Menurut beberapa, ia berani mengangsur tiap-tiap minggu. Nih, misalnya, kalau harga 13,20, jadi tiap-tiap minggu ia harus membayar 0,40. Nah, bukankah dengan jalan itu kita beruntung besar? Kesusahannya tidak ada, sebab Midun berjualan juga tiap-tiap hari. Iya kan? Perkataan itu tidak sesuai sedikit jua dengan pikiran Midun. Pada pikirannya, perbuatan itu jahat, sebab terlampau memakan benak orang. Meskipun dia yang sudah-sudah menurut saja apa yang dikatakan induk semangnya, tetapi sekali ini pengajaran itu tidak sedikit jua sesuai dengan kemauannya. Midun termenung saja mendengar perkataan Syekh Abdullah yang demikian itu. Akan diteruskannya jua menjajakan kain ke kampung, pasti tidak akan laku. Tiba-tiba timbul pikiran lain dalam hati Midun. Lalu ia berkata, katanya, sekarang lebih baik saya jangan menjajakan kain lagi, Tuan. Saya ingin hendak berkedai di pasar, di tepi-tepi jalan. Biarlah saya beli saja di toko. Tetapi pokok saya sekarang tentu tidak mencukupi. Sudikah Tuan meminjami uang barang 100 gulden? Jika Tuan pinjami lagi saya uang 100 gulden, jumlah uang Tuan pada saya dengan yang dahulu 150 gulden. Sekarang baiklah kita hitung laba rugi selama saya menjajakan kain. Itu lebih baik lagi, ujar Syekh Abdullah. Supaya Midun dapat belajar sendiri mengemudikan perniagaan. Ya, saya pun lebih suka kalau saya tidak campur. Dan saya suka memberi uang pinjaman. Tetapi Midun tahu sendiri. Tentu saya mengambil untung sedikit. Oh, tentu saja Tuan, ujar Midun. Dalam hal itu, saya ada timbangan bagaimana yang patut. Karena uang Tuan saya pakai. Setelah selesai mereka itu membagi keuntungan penjualan kain yang sudah, maka Syekh Abdullah Al-Hadramut menulis sepucuk surat utang. Surat utang itu disuruhnya tanda tangani oleh Midun. Dengan tidak berpikir lagi, ia menandatangani surat itu dengan tulisan Arab. Lalu uang itu diambilnya. Ia berjanji bahwa uang itu dalam 8 bulan akan dikembalikannya. Dengan senang hati Midun pergi, karena ia tidak lagi berjajan kian kemari. Di seluruh kota Betawi, ia memuji-muji kebaikan Syekh Abdullah Al-Hadramut. Karena mempercayai dia meminjamkan uang 150 gulden itu. Dalam hatinya ia berjanji, manakala beruntung akan dibelikannya barang sesuatu untuk istri Syekh Abdullah. Maka Midun berjalan mencari rumah tempat membayar makan. Ia mencari rumah yang agak dekat Pasar Senen, sebab ia bermaksud di sana akan membuka kedai. Setelah didapatnya rumah tempat tinggal di kampung Kuitang, lalu Midun pergi membeli barang. Pada keesokan harinya, ia pun mulai berkedai di Pasar Senen. Setelah sudah berkedai, segala kain itu dibawa oleh seorang kuli pulang ke rumahnya. Demikianlah pekerjaan Midun tiap-tiap hari.
Adapun akan Syekh Abdullah Al-Hadramut, sekali seminggu datang juga ke kedai Midun. Belum cukup sebulan Midun berkedai, pada suatu hari ia disuruh datang oleh induk semangnya ke Pekojan. Pada malam yang dijanjikan itu, Midun datanglah ke rumah induk semangnya. Setelah sudah makan minum, maka Syekh Abdullah berkata, "Adakah baik jalannya selama engkau berkedai, Midun?" "Oh, baik juga, Tuan," ujar Midun. "Ya, sekurang-kurangnya dalam sehari terjual seharga 50 gulden. Kadang-kadang dicapainya sampai 75 gulden." "Oh, baik benar kalau begitu." Tidak lama lagi hari akan puasa. Tidak perlukah Midun menambah pokok lagi?" "Jika Tuan percaya dan sudi meminjami saya, terima kasih banyak, Tuan. Memang, dengan pokok sebanyak sekarang, tak dapat saya mencukupi kehendak orang. Ada yang meminta kain ini, kain itu, tetapi tidak ada yang saya taruh. Sedangkan, sekarang demikian keadaannya. Apalagi kalau sedikit hari lagi." "Ya, baiklah. Ini saya tambah 100 gulden lagi untuk pokok. Tetapi supaya terang berapa uang saya kepada Midun, tentu engkau harus menekan surat utang pula." "Oh, tentu saja, Tuan. Jika tidak demikian, tidak terang berapa uang Tuan pada saya." Midun menekan surat utang pula sehelai lagi. Uang diterimanya 100 gulden. Jadi jumlah utang Midun sudah 250 gulden dengan yang 150 gulden dahulu itu. Maka berniagalah Midun dengan sungguh-sungguh hati. Karena ia tidak banyak mengambil untung tiap-tiap helai kain, amat banyak orang membeli kain kepadanya. Pada pikiran Midun, biar sedikit untung tetapi banyak laku. Dengan hal demikian, ada kira-kira 4 bulan Midun berniaga. Pada suatu malam, Midun menghitung berapa keuntungannya selama ia berniaga. Dengan tidak disangka-sangkanya, dengan pokok lebih kurang 300 gulden, ia mendapat keuntungan bersih hampir 200 gulden. Midun lalu berkata dalam hatinya, "Oh, lain daripada barang. Uang kontan sekarang ada pada saya, 350 gulden. Supaya saya jangan bersangkut paut juga pada induk semang saya. Lebih baik besok saya bayar uangnya sama sekali. Setelah itu, saya berikan uang untuk istrinya 50 gulden. Atau saya belikan barang yang harganya sekian itu. Nah, sudah itu saya berniaga dengan pokok saya sendiri. Insya Allah, jika Tuhan menurunkan rahmatnya sebagai yang sudah-sudah jua, barangkali dalam 2 atau 3 bulan lagi, sampailah apa yang saya cita-citakan dengan Halimah. Alangkah senangnya kami berniaga berdua. Aduhai." Pada keesokan harinya, Midun tidak berkedai. Ia pergi ke rumah induk semangnya ke Pekojan. Dari jauh, Midun sudah tersenyum ketika Syekh Abdullah melihatnya dari beranda muka rumahnya. Setelah sampai, Midun dan induk semangnya bercakap-cakaplah tentang perkara perniagaan. Sesudah minum kopi, Midun berkata, "Jika tidak ada Tuan, tidaklah saya jadi begini. Tuanlah yang mengajar saya berniaga. Meskipun saya belum pandai benar berniaga, tetapi memadailah ajaran Tuan selama ini untuk berniaga-niaga kecil. Nah, buktinya, dalam 4 bulan saja, saya menjalankan berniaga sudah beruntung lebih kurang 200 gulden. Oleh sebab itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan. Karena Tuan telah membukakan mata saya daripada yang gelap kepada yang terang. Jika ada izin Tuan, saya bermaksud hendak tegak sendiri. Artinya, utang saya yang 250 gulden kepada Tuan itu akan saya bayar sekarang. Dan saya mulai berniaga pula dengan pokok saya sendiri. Nah, menurut aturan, sebab uang Tuan sudah sekian lama saya pakai, tentu tidak akan saya lupakan. Maka demikian, akan selamanya saya Tuan tolong, tentu tidak mungkin. Bila masanya lagi saya akan berdiri sendiri. Sebab itu Tuan, izinkanlah kiranya saya, biarlah saya coba-coba pula berniaga sendiri."
Sungguh pun begitu, saya harap Tuan ulangi-ulangi juga ke kedai saya. Siapa tahu jika ada hal apa-apa yang menimpa diri saya. Sebab Malang dan Mujur tidak bercerai. Hanya Tuanlah yang saya harap akan menolong saya di Betawi ini. Tidak ada yang lain harapan saya, melainkan Tuan. Jika Midun mau berniaga dengan pokok sendiri, bagi saya tidak ada halangan, ujar Syekh Abdullah. Itu lebih bagus lagi. Dan saya pun mau menolong Midun bila mana perlu. Sekarang kalau Midun hendak membayar utang Midun kepada saya, bayarlah. Dengan segera Midun mengeluarkan uang dari saku bajunya sebelah dalam. Lalu dihitungnya 250 gulden sebanyak yang diberikan Syekh Abdullah kepadanya. Pada pikirannya, setelah uang itu diterima induk semangnya, ia akan pergi ke belakang. Kepada istri Syekh Abdullah memberikan uang 50 gulden lagi. Atau dibelikannya barang menurut kehendak istri induk semangnya itu. Setelah uang itu dihitung Syekh Abdullah Al-Hadramut, ia pun berkata, "Mana lagi Midun? Ini belum cukup." Yang lain maksud saya akan saya belikan barang untuk istri Tuan, ujar Midun. Itu tidak perlu. Biarlah saya sendiri membelikan dia. Kemarikanlah uang itu. Berapa? Oh, kalau begitu baiklah, ujar Midun dengan heran. Sebab pada pikirannya, kalau uang diberikan, samalah halnya dengan bunga uang. Hal itu terlarang menurut agama. Maka Midun mengeluarkan uang pula, 50 gulden. Lalu berkata pula, "Hanya sebeginilah maksud saya hendak memberikan kepada istri Tuan. Sebab uang Tuan telah sekian lama saya pakai. Uang ini akan saya berikan kepada beliau, melainkan sebagai hadiah saya. Karena saya sudah beruntung berniaga. Tetapi Tuan meminta uang ini, jika Tuan terima uang ini, tidakkah sebagai bunga uang namanya? Bukankah hal itu terlarang dalam agama kita? Lupakah Tuan akan itu?" "Apa? Bunga uang?" ujar Syekh Abdullah Al-Hadramut. Ini bukan perkara bunga. Uang yang 250 ini belum cukup. Midun mesti bayar sebanyak yang ditulis dalam kedua surat utang Midun. Jumlahnya semua 500. Terperanjat sungguh Midun mendengar perkataan Syekh Abdullah itu. Ia tahu uang yang dipinjaminya cuma 250 gulden. Tiba-tiba sekarang jadi 500 gulden. Maka ia pun berkata dengan cemasnya. Katanya, "Berapa Tuan? 500? Mengapa jadi 500? Padahal saya terima uang dari Tuan cuma 250. "Ya, 500, ujar Syekh Abdullah pula. "Midun mesti bayar 500 sekarang. Sebab sekian ditulis dalam surat utang." Muka Midun jadi merah, menahan marah. Karena ia maklum bahwa ia sudah tertipu. Amat sakit hatinya kepada orang Arab itu. Ia tidak dapat lagi menahan hati. Karena sangat panas hatinya, ketakutannya hilang. Kehormatannya kepada orang Arab lenyap sama sekali. Maka ia pun berkata, katanya, "Selama ini saya takut dan hormat betul kepada Tuan. Pada pikiran saya, Tuan seorang yang suci sebab berasal dari tanah Arab. Apalagi Tuan sudah syekh. Saya percaya sungguh. Rupanya persangkaan saya itu salah. Kalau begitu, Tuan seorang penipu besar. Sama halnya dengan lintah darat yang dikutuki Tuhan. Rupanya saya sudah Tuan jerat. Apakah maksud Tuan dengan uang yang 250 lagi itu? Akan jadi bunganya kah? Tidakkah Tuan tahu bahwa menurut agama Islam terlarang memperbungakan uang? Bukankah memakan riba dengan cara demikian itu? Sungguh, tidak saya sangka hal ini terjadi pada orang Arab." "Diam! Engkau jangan berkata begitu lagi," kata Syekh Abdullah dengan marah. "Jangan terlalu kurang ajar kepada saya. Saya amat baik kepadamu, tetapi dengan ini engkau balas. Hei, jika engkau berani berkata sekali lagi, nanti saya adukan. Engkau boleh saya bawa perkara.
supaya engkau tahu bahwa saya seorang baik. Oh, macam tuan ini orang pemakan riba seorang baik, ujar Midun dengan sengit. Orang gila agaknya orang yang menyangka demikian itu. Tuan hendak membawa saya perkara. Ke langit Tuan adukan, saya tidak takut perkara dengan orang macam ini. Saya berdiri atas kebenaran, kemanapun jua saya mau perkara. Midun segera mengambil uangnya yang 300 gulden itu kembali, lalu dimasukkannya ke dalam saku bajunya. Sambil berjalan keluar rumah itu, ia pun berkata pula. Katanya, "Tak ada gunanya kita berbalah jua. Adukanlah kemana Tuan suka. Saya tidak hendak membayar utang saya sebelum perkara." Sepanjang jalan pikiran Midun berkacau saja. Hatinya amat panas, karena tertipu pula. Midun tidak mengerti apa sebabnya Arab itu berbuat demikian kepadanya. Lagi pula ia amat heran, sebab seorang Arab seberani itu menipu orang. Maka kata Midun dalam hatinya, sungguh ajaib, 10 kali ajaib. Karena hal ini terjadi pada seorang Arab, dan syekh pula. Siapa yang akan menyangka orang yang demikian itu suka memakan riba? Benar ajaib dunia ini. Jika kurang awas, binasa diri. Pada pikiran saya, orang Arab ini baik semuanya. Apalagi yang sudah syekh. Kiranya ada pula yang lebih jahat dan lebih busuk lagi tabiatnya. Bahkan tidak bermalu pula. Senang saja ia mengatakan uang 250 jadi 500. Bermuka-muka. Ia tidak tahu bahwa dalam surat yang kedua 300 gulden. Itulah kemalangannya. Tidak tahu di mata surat. Lain daripada saya. Tentu banyak lagi agaknya orang yang sudah terjerat macam saya ini. Amat panas hatiku mengenangkan penipuan yang sangat halus dan menyakitkan hati ini. Biarlah, saya tidak akan membayar utang itu. Hendak diapakannya saya? Meskipun ia mengadu, saya tidak akan takut. Demikianlah pikiran Midun. Sebentar begini, sebentar begitu. Dengan tidak disangka-sangkanya, ia telah sampai di rumah tempatnya membayar makan. Sampai di rumahnya, segala barang-barangnya yang masih tinggal dibawanya ke pasar Senen. Lalu dijualnya semua kepada kawan-kawannya yang sama berniaga dengan dia. Uang itu yang jumlahnya semua lebih dari 500 gulden disimpannya dalam saku bajunya. Sedikit pun tak bercerai dengan dia. Ia tidak berkedai lagi, melainkan bersenang-senangkan diri saja. Jika ditanyakan orang, apa sebab Midun tidak berkedai lagi? Jawabnya, hendak bersenang-senangkan diri dulu barang 1 atau 2 bulan. Cing, cing, picing. Picing, picing. Bunyi murai waktu senjakala di atas pohon kayu di belakang rumah orang tua Midun. Kemudian kedengaran pula bunyi burung serak di dalam parak dekat rumah. Menurut kepercayaan, manakala ada orang sakit kedengaran bunyi demikian, alamat ada yang tidak baik akan datang. Karena Pak Midun masa itu dalam sakit payah, darah anak istrinya tersirap mendengar bunyi itu. Curiah memandang kepada ibunya dengan sayu, lalu menyelimuti bapaknya. Ibunya segera meminumkan obat sambil mengusap dahi suaminya. Manjau yang baru saja menutup pintu kandang ayam melompat ke rumah mendekati ayahnya. Ibu dan kedua anak itu dalam kecemasan amat sangat. Tegak resah, duduk gelisah. Sedikit pun tidak senang diam. Sebentar-sebentar si istri memandang kepada suaminya. Si anak melihat kepada bapaknya. Mereka itu percaya sungguh kepada tahayul. Hanya Manjau yang agak kurang, sebab sudah bersekolah. Adapun Pak Midun, sejak menerima surat anaknya dari Padang, selalu dalam bersusah hati. Sungguh pun Maun datang juga kepadanya tiap-tiap hari, tetapi lamun anaknya yang sulung itu tidaklah dapat dilupakan orang tua itu.
Berbagai ikhtiar Maun agar kenang-kenangan Pak Midun lenyap kepada Midun. Tetapi sia-sia belaka. Kedatangan Maun jangankan menyenangkan hatinya, bahkan makin menambah dalam susah hatinya. Asal ia menampak Maun, Midun sudah terbayang di matanya. Ia sendiri ada juga berusaha supaya Midun dapat dilupakannya, tetapi sia-sia saja. Hancur luluh hati Pak Midun bila mana melihat teman Midun di kampung itu. Keadaannya tak ubahnya sebagai orang yang kurang sempurna akal. Sejak ditinggalkan anaknya yang sangat dikasihinya itu, pekerjaan Pak Midun pun tidak berketentuan lagi. Kerap kali ia bermenung, kemudian menengadah, seakan-akan memasukkan air mata yang hendak jatuh kembali. Yang disukainya pergi ke tepi sungai, duduk seorang diri sambil memandangi air hilir. Pikirannya seperti air itu pula, berhanyut-hanyut entah kemana. Tidak seorang dua yang memberi nasihat agar Midun dilupakannya, tetapi sia-sia saja. Lebih-lebih Haji Abbas dan pendekar Sutan acap kali datang menasehati Pak Midun. Mendengar keterangan Haji Abbas, ia berjanji tidak akan mengenang-enangkan Midun lagi. Dia sendiri ada mengatakan kepada Haji Abbas, memang anak laki-laki sudah demikian. Anak kita hanya dari umur 13 tahun ke bawah. Lewat daripada itu, bukan anak kita lagi. Dan lagi bukanlah tidak Midun seorang saja anak saya. Masih ada 2 orang lagi yang akan menggantikannya. Tetapi setelah Haji Abbas pergi, pikirannya kepada Midun timbul pula kembali. Rupanya Pak Midun bersedih hati bukan karena Midun meninggalkannya pergi merantau ke negeri orang, melainkan hal yang menyebabkan perceraian itulah yang sangat melukai hatinya. Apalagi Kaca, musuh Midun, masa itu sudah menjadi penghulu kepala. Maka semakin putuslah harapannya akan bertemu dengan Midun. Demikianlah hal Pak Midun habis hari berganti pekan, habis pekan berganti bulan. Ia selalu bercintakan Midun. Sedikit pun tidak hendak luput dari pikirannya. Badan Pak Midun makin lama makin bertambah kurus. Kesudahannya ia pun jatuh sakit. Berbagai-bagai obat yang telah dimakannya, jangankan menyembuhkan, melainkan penyakitnya bertambah dalam. Anak istri Pak Midun berusaha sedapat-dapatnya. Mudah-mudahan penyakit itu sembuh. Tetapi sia-sia saja. Sungguh pun demikian, ibu dan anak itu belum putus harapannya. Mereka membela dengan sungguh-sungguh hati, karena mereka itu tahu bahwa orang tua itulah tempatnya bergantung. Sebulan Pak Midun sakit. Datanglah famili Pak Midun menjemput si sakit akan dibawanya ke rumah saudaranya. Didapati mereka, Mamak Manjau yang menjadi penghulu kaumnya ada pula di situ. Setelah sudah makan minum, maka kemenakan Pak Midun yang bergelar Sultan Menindih berkata kepada Mamak Manjau. Katanya, "Mama, kedatangan saya kemari ialah menurut adat kebiasaan yang sudah kita pakaikan jua. Karena mamak saya sakit, kami bermaksud hendak membawa beliau ke rumah kami. Sebab itu saya harap mamak dan ibu sudi mengizinkan." "Oh, memang kedatangan Sultan ini sudah menurut adat," ujar Datuk Paduka Raja. "Sungguh pun demikian, karena sakit Pak Midun saya lihat masih berat. Tidakkah dapat ditangguhkan dahulu, sampai sakit beliau ringan sedikit?" "Sudah sebulan beliau sakit di sini. Rasanya sudah patut kami jemput. Jika lebih lama lagi beliau di sini, tentu pada pemandangan orang, kami sebagai tidak mengacuhkan mamak kami." "Benar kata Sultan itu. Bagi saya ataupun Ibu Juriah, tentu tidak ada alangannya. Kami tidak kuasa menahannya, karena sudah menjadi adat kebiasaan. Kepada kita begitu. Tetapi cobalah Sultan tanyakan dulu kepada Pak Midun. Adakah kurang sakit beliau, dan sanggupkah berjalan?" "Hal itu tidaklah akan menjadi halangan, Mama. Jika beliau tidak dapat berjalan, biarlah kami tandu bersama-sama dengan kursi."
Maka Sultan Menindih masuk ke bilik tempat Pak Midun sakit, lalu berkata, katanya, "Saya datang kemari akan menjemput Mama. Dapatkah Mama berjalan? Atau kami tandu bersama-sama?" Pak Midun yang sudah kurus kering dan pucat itu membuka matanya perlahan-lahan. Ia melihat orang yang berkata kepadanya, lalu berkata, "Engkau Midun, anakku." "Bukan, Mama. Saya Sultan Menindih," ujar Sultan Menindih. "Kami datang kemari akan menjemput Mama." "Tidak sampai hati kami melepaskan Mama, Sultan," ujar Ibu Juriah dengan sedih. "Lihatlah, badannya sudah tinggal kulit pembalut tulang. Rupanya pucat sebagai kain putih. Ia selalu mengigau menyebut Midun saja. Jangankan berjalan, menggerakkan badan ia pun tidak dapat." "Biarlah, kami papah perlahan-lahan ke tandu dan kami pikul lambat-lambat," ujar Sultan Menindih pula. Pak Midun melihat sekali lagi. Setelah nyata kepadanya bahwa kemenakannya yang berkata itu, maka katanya perlahan-lahan, "Saya tak dapat berjalan, tak dapat bergerak. Seluruh tubuh saya sakit. Sebab itu saya jangan dibawa. Saya tidak suka." "Kalau begitu, Mama hendak memberi malu kami," ujar Sultan Menindih. "Tentu kami dibodohkan dan dihinakan orang-orang, sebab Mama kami biarkan sakit di sini." Pak Midun menutupkan matanya sebagai menahan sakit. Napasnya turun naik amat deras. Mukanya makin bertambah pucat. Juriah segera merasai kaki ayahnya sambil meminumkan obat. Ia pun berkata, Ibu, ayah pingsan." Segala isi rumah itu cemas mendengar perkataan Juriah. Lebih-lebih Ibu Juriah sangat terkejut mendengar perkataan anaknya. Dengan segera ia mendekati, lalu meraba-raba badan Pak Midun. Orang tua itu tidak berdaya lagi. Jika tidak dirasai dadanya, tak dapat tiada orang menyangka ia sudah mati. Sebab 2 kali ia selap dengan itu. Tetapi yang sekali ini payah benar. Orang di rumah itu semuanya berdiam diri. Seorang pun tak ada yang berani bergerak. Apa pula berkata-kata. Setengah jam kemudian, Pak Midun membukakan mata pula. Lalu ia berkata, "Jika sekiranya akan memberi malu orang Tanjung saya di sini, bawalah. Tetapi Ibu Juriah mesti mengikut, karena dia perlu membela saya." Maka dibuat oranglah sebuah tandu daripada kursi. Setelah selesai, Pak Midun diangkat bersama-sama ke tandu itu. Maka diusung oranglah ia, perlahan-lahan menuju rumah familinya. Ibu Juriah dan Manjau pergi pula mengiringkan tandu itu. Yang tinggal di rumah hanya Juriah dengan mamanya. Tidak lama orang itu pergi, Juriah berkata kepada mamanya. Katanya, "Mama, apakah sebabnya Sultan Menindih tadi mengatakan memberi malu kalau ayah sakit di sini?" "Oh, kau rupanya belum mengerti," ujar Datuk Paduka Raja. "Sini, dengarlah, saya terangkan. Adapun ayahmu itu, menurut kata adat, abu di atas tunggul di rumah kita. Artinya, bila ditiup angin, ia terbang. Ayahmu adalah orang semenda bagi kaum kita. Jadi, ia famili karena perkawinan ibu dan ayahmu. Jikalau kita tidak suka kepadanya, atau kebalikannya, boleh pergi sembarang waktu. Oleh sebab itu, ayahmu adalah sebagai orang menumpang di rumah ini. Boleh diusir, dan dia pun boleh pergi bila mana ia suka. Karena itu, tentu Sultan Menindih mengatakan memberi malu. Mamanya suka di rumah penumpangan."
Tetapi, bukankah ayah sakit di rumah anak kandung beliau? Kamilah yang menyelenggarakan beliau dalam sakit. Lain perkara kalau kami orang lain. Sudah patut ia berkata begitu. Dalam hal ini, Juriyah tidak disebut-sebut, ujar Datuk Paduka Raja yang agak tersentak oleh pertanyaan kemenekannya. Pertanyaanmu itu memang sulit. Menurut kata adat, adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Artinya, syarak dan adat kita sandar menyandar atau sejalan. Jika menurut syarak, anaklah yang diutamakan. Tetapi menurut adat, kemenakan. Jadi hal itu nyatalah sudah berlawanan. Oleh sebab itu, saya sendiri ragu-ragu entah mana yang benar kedua perkataan itu. Perasaan saya itu sudah saya berbincangkan dengan beberapa penghulu di sini. Banyak mereka yang mengatakan bahwa anak dengan bapak menurut adat tak ada pertaliannya. Sebab orang Semenda itu adalah sebagai orang diselang dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sebab itu kemenakan pulang kepada mamanya, tidak kepada bapaknya. Tetapi menurut pikiran saya tidaklah demikian. Pada hemat saya, anak itu pulang kepada bapaknya. Artinya, bapaknya lah yang harus menyelenggarakan anaknya. Begitu pula si anak, wajib membela bapak bila mana perlu. Anak itulah yang lebih dekat kepada bapak daripada kemenaan. Manakala sudah demikian, sudah sesuai dengan kata adat. Adat bersendi syarak, dan syarak bersendi adat. Banyak lagi hal lain yang bersalah-salahan orang memakainya. Mereka melakukan adat itu banyak sesat. Agaknya karena salah pengertian jua. Bahkan saya sendiri pun banyak yang kurang paham. Sebab kurang selidik. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian kelima novel Sengsara Membawa Nikmat, karya tulis Sutan Sati. Bagaimana kisah Midun selepas ditipu Syekh Abdullah Al-Hadramut? Dan bagaimana nasib Pak Midun? Makin seru saja kan kisahnya? Simak terus kelanjutan novel ini di bagian berikutnya.